Baik, selamat malam ya. Di tempat saya malam jam 7 malam. Selamat malam Bapak Dokter. Tugas 3 dari pemrograman test. Oke. Di tugas 3 tugasnya terlebih dahulu membuat sebuah program Java untuk manajemen restoran dengan petunjuk membuat kelas abstrak menu item dan seterusnya, kemudian membuat kelas turunan makanan, diskon dan seterusnya, membuat kelas menu, membuat kelas pesanan, kemudian mengimplementasikan inheritance, kemudian implementasi encapsulation, kemudian exception, di mana program juga harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru, makanan menu atau diskon, menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, menampilkan struk, dan menyimpan daftar menu dan juga struknya ke dalam file text. Oke, langsung saja kita buka. Pertama kita buat kelas menu item. Saya pakai atribut nama, harga, kategori, sama jumlah. Jumlah ini nanti saya pakai buat order, bisa buat order atau bisa buat stok, dan stoknya berapa. Tapi nanti yang disini saya buat untuk menandai jumlah yang disini di order. Karena nanti di order kan menu ini akan masuk ke dalam order list. Nanti saya mau tahu jumlah yang di order itu berapa. Begitu idenya begitu. Ya nggak di sini sih mestinya ya. Tapi untuk mempermudah aja nanti implementasinya. Kalau misalkan jumlahnya berarti menu itemnya ada berapa mestinya sih. Cuma ini saya masukkan di sini aja biar mudah bacainnya. Di sini kita pakai abstrak kelas. Kenapa bukan kelas biasa? Karena kalau kelas biasa itu kelas yang sudah jadi. Kalau abstrak kelas itu kelas yang setengah jadi. Kenapa bisa dibilang setengah jadi? Karena abstrak kelas itu kita bisa membuat sebuah metode tanpa harus menuliskan terlebih dahulu implementasinya. Karena nanti implementasinya kita pasangkan di kelas turunannya. Apakah kalau kelas biasa nggak bisa? Bisa, nggak masalah. Cuma kan di kelas utamanya harus diimplementasikan dulu, baru nanti kelas di bawahnya itu mengoverride gitu. Cuma kalau kelas biasa itu ketika kelas turunannya tidak harus membuat metode yang sama dengan kelas induknya. Tapi kalau dengan abstrak kelas itu kelas turunannya wajib mengimplementasikan metode yang ada di kelas induknya. Bedanya seperti itu. Atau soalnya ada interface ya, interface. Tapi mungkin next time saya coba bahas interface. Oke. Dari menu item ini kita turunin menjadi makanan, merupakan extend dari menu item atau inheritance dari menu item dengan tambahan atribut jenis makanan. Kemudian kita mengoverride method show menu dan juga to file. Jadi show menu itu kita pakai untuk menampilkan menunya seperti ini, pakai printf, jadi nanti akan di spasi. Parameter pertama kategori, kemudian kita kasih spasi 10 karakter sebelum muncul karakter ini untuk membatas operator. Kalau minus berarti rata kiri, seterusnya. Nah juga ada format yang kita pakai untuk menyimpan menu ini ke dalam file. Saya pakai separator semikolon ya, dan titik koma. Kemudian kelas itu kita turunin juga ke kelas minuman, sama seperti makanan. Cuma kita bikin atribut tambahan yaitu jenis minuman. Ini juga kita mengoverride dari metode supernya atau metode
induknya. Kemudian flash diskon juga sama untuk mengisi diskonnya. Kalau harganya kita nol ya, itu diskon nggak ada harganya. Jadi yang tadinya metode tambahnya ini jus minuman, kalau di diskon metode tambahnya adalah diskonnya. Diskonnya berapa? Saya kasih ini atribut baru untuk nilai diskonnya. Kemudian kita membuat kelas menu. Kelas menu itu dipakai untuk menampung menu item, kita tampung dalam sebuah array-list dan juga sebuah file menu items.txt. Dalamnya ada ketika konstruktor, ketika menu diinitiate, otomatis kita mengambil dari file menu item. Untuk menu itemnya seperti ini ya. Nah, ini yang udah kesimpan, di teks seperti ini dengan tanda pemisah titik koma. Nah, nanti ini menambahkan. Kemudian kita mau nambah menu. Setiap tambah menu ke array-list, kita juga akan menyimpannya ke file text. Nah, kemudian kita mengambil menu yang ada sesuai dengan menunya, kemudian menampilkan semua menu dan juga menyimpan di file, dan juga mengambil dari file. Jadi, untuk mengambil dari file. Tadi filenya seperti ini, nanti yang paling depan ini saya pakai sebagai kategori. Mengambil dari kan kita split berdasarkan semikolon, titik koma, kemudian untuk yang array pertama itu sebagai kategori dan seterusnya. Nah, setelah menu kita juga punya order, jadi kita punya array list untuk order dan juga file untuk struknya. Contoh struknya seperti ini. Nah, ini struknya seperti ini. Nah, di order kita bisa menambahkan order, menambahkan pesanan, kemudian melihat keseluruhan order yang sudah ada atau keranjang belanjanya, kita bisa mengambil semuanya. Ini kita untuk mencetak notanya seperti ini. Kemudian kita menyimpan notanya dalam file text. Dan setelah itu kita bikin di main Java-nya. Main Java menampilkan menu 1 sampai 6. Nah, dari tambah menu, tampilkan menu, mencatat pesanan, melihat pesanan, mencetak struk, tambah menu, dan menampilkan semua menu. Dari tadi ada menu show all menu, kan di menu ini ada show all menu, kita panggil di sini, ada di min, catat pesanan, jadi ada fungsi catat pesanan di sini. Ini ada catat pesanan, kemudian ada yang 4 itu lihat menu. Kalau melihat menu dia hanya menampilkan notanya, tapi kalau cetak struk dan bayar, berarti dia menampilkan notanya sekaligus data pesanannya kita kosongkan agar bisa dipakai untuk mencatat pesanan yang baru. Oke. Tambah menu, nanti ada tiga kategori: makanan, minimal, atau diskon. Jadi kalau 1 itu makanan, 2 minimal, 3 diskon. Bisa angka 1, 2, 3 ini 1 kategorinya saja makanan, 2 minimal, kalau 3 diskon. Kalau yang lainnya berarti tidak valid. Kalau makanan berarti masukkan harga makanannya, kemudian jenis makanannya, bisa pedas, tidak pedas, sedang, level 1, level 2, atau variasi dari mana. Nasi goreng ada biasa, spesial, seafood. Kalau minuman jenis apa, variasinya mungkin dingin, panas, sebagainya, manis, tawar, semacam itu. Kalau diskon tinggal masukkan diskonnya berapa, 10, 20, 30. Untuk mencatat pesanan, nanti kita tambahkan dulu menunya. Kita mau masukin pesanan mana yang mau dipesan, lihat nomor menunya. Setelah dipilih, nanti kita cari dulu nih, menu itu sudah ada atau belum di data pesanan. Saya mencari berdasarkan harga sama nama. Selain pakai string, bisa pakai for ya, for each ya. Cuma lebih cepat pakai string ya. Jadi kita ambil data yang sudah masuk, kemudian kita string dan kita filter berdasarkan nama dan juga harga. Kalau ketemu
Kalau ketemu, kita tinggal tambahkan jumlahnya plus 1. Jadi kan di menu itu ada jumlah ya. Nah, jadi di sini nanti tinggal menambahkan jumlahnya plus 1. Kalau belum ada ya kita tambahin menu itu ke dalam pesanan. Oke, kita coba langsung saja biar tidak terlalu lama videonya ya. Kita tampilkan menu dulu. Nah, ini yang ini sudah ada di file teks tadi ya. Kita tambahin dulu ya. Kita tambahin 10 ya. 1. Kita mau tambahkan kategori makanan. Nama makanannya nasi gudeg begitu. Harganya 37. Makanannya tidak pedas, sedang pedas atau nasi gudeg apa ya? Gudeg ayam. Makanan nasi gudeg ayam. Kita tambahin lagi. Minuman. Kita masukin es buah Jakarta seharga 5.000. Sebenarnya es. Oke, sudah masuk. Kemudian kita mencatat punya pelanggan. Nah, kita mau beli nih, 3. Nah, ini kita mau tadi nasi gudeg 10. Nasi gudeg sudah masuk keranjang. Ini kita otomatis masukkan 1 ya. Jadi kenapa nggak kita kemarin kan tugasnya masukkan menu kemudian kita isi berapa. Ini saya pakai pendekatan yang berbeda karena ini bayangannya saya itu menu itu sudah tampil di layar karena ditablet di apa gitu dalam visual ya, ditablet di apa itu udah mulai 1 sampai 11 gitu kan. Kalau pesan gudeg ketika kita tap gudeg cetit gitu kan, tap gitu kan berarti kan udah plus 1 dia. Kita tap lagi plus 1 lagi, tap lagi plus 1 lagi sampai berapa. Tapi nggak mungkin juga sih kita pesan sampai 100 ya, nggak ada. Bilangnya 10 lah, 10 kali tik 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 gitu. Terus minumnya apa, es tik 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 gitu bayangan. Jadi kita bikin menunya kan kita tambah lagi bisa tampil menunya dengan kita tinggal tap salah satu menu yang dengan 9. Nah, gitu. Itu dia plus 1. Nambah lagi ya, menunya 6. Kemudian nambah lagi ya, 9 lagi alpukat lagi. Kan nanti dia 2 kali alpukat. Jadi kita tap, dia nambah. Yang belum ada mungkin kalau ngurangin ya nggak jadi. Ini belum ada menunya. Oke, kita bisa lihat pesanan dulu. Nah, kita pesanan nasi gudegnya 1, terus alpukat tadi kita 2 kali kan, jadi 2. Kemudian teh dinginnya kali 1. Kita tambah lagi, banyak lagi. Dan ada sate ayam, apa? Oke, kita lagi sate ayam lagi. Oke, tambah lagi. Es buahnya 11. Nah, lihat lagi 4 ya. Kita mau udah 100.000 ya, kita mau bijakan restoran mau kasih diskon 10%. Nah, jadi kita lihat di menunya ada paket diskon 10%. Nah, ini 10%. Ini kita tambahkan 7. Nah, kita lihat lagi di menunya di pesanannya keranjangnya ya, kita apply diskon 10%. Kalau diskonnya dua kali ya berarti 20%. Nah, ini kalau kita klik titik 4 ya yang melihat ya, makanya ada terus. Kalau sudah selesai, kita tinggal nomor 5. Nah, itu bedanya store-nya diperlihatkan, atau kalau di real mungkin dicetak gitu ya, diperlihatkan. Kemudian array dari pesanannya tadi, order tadi dikosongin lagi untuk mencatat pesanan berikutnya. Nah, seperti ini sama, tampilnya nota, cuma bedanya sekarang kalau kita lihat lagi, nah itu ada nggak kosong lagi, siap untuk mencatat menu berikutnya ya. Terus keluar, kita akan melihat kembali menu item tadi. Nah,
kita tambahin juga, udah masuk ke dalamnya. Terus untuk yang terakhir tadi kita bisa lihat, nah, ini struknya dalam bentuk file teks ya, gitu. Baik, mungkin cukup pengerjaan dari tugas 3 untuk program sederhana restoran menggunakan Java. Terima kasih dan selamat malam.